ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Tolong ajar kami dengan cara yang dapat kami pahami. Supaya pada akhirnya kami setuju dengan kebenaran, memiliki keyakinan akan kebenaran. Tidak memutuskan untuk membantah firman Allah, melainkan sebaliknya tunduk kepada Tuhan dan terfokus untuk melatih diri taat mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa malam ini waktu kami dengar firman, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal untuk saudara semua. Saya berdoa kiranya pada tutup tahun kali ini kita bertemu dengan Kristus sekali lagi melalui firman-Nya. Dan nanti kalau tahun baru saya jelas gak ada bersama-sama dengan saudara. Jadi selamat tahun baru juga beberapa waktu ke depan ini untuk saudara sekalian. Baik, mari malam ini kita lihat dulu apa yang firman Tuhan mau komunikasikan kepada saudara dan saya. Tema kita hari ini adalah visitation atau visitasi Tuhan bagi kita. Kita lihat dulu Bapak Ibu ayat dasar Lukas pasal yang pertama. Mari saya baca ayat yang ke-68 untuk kita. Lukas pasal yang pertama ayat 68 bagi kita. Kalau saudara sudah dapat saya akan baca. Lukas 1 ayat 68 Alkitab bilang begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Pada konsep Tuhan melawat umatnya, hal yang kemudian akan terjadi pada umatnya adalah kelepasan Bapak Ibu. Untuk alasan ini Lukas menulis begini, terpujilah Tuhan. Dengan kata lain hal yang harus kita garis bawahi dalam momen Natal kali ini adalah kita perlu didapati sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita sebab karyanya hebat. Waktu dia memutuskan untuk melawat saudara dan saya, Israel hari itu, tapi juga kepada kita hari ini. Waktu dia memutuskan untuk melawat kita, yang terjadi adalah kelepasan. Nah mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kata melawat? Sebab tanpa lawatan, tanpa visitasi, tidak mungkin yang terjadi istilahnya kelepasan dalam kehidupannya kita. Dengan kata lain Alkitab berupaya menjelaskan kepada kita memahami kebenaran akan menolong saudara dan saya untuk menghidupi kebenaran secara natural. Coba lihat kata melawat di situ. Konteksnya ada di sini. Kalau Tuhan lawat kita, kelepasan terjadi pada kita. Kata melawat di situ Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata episkeptomai. Episkeptomai itu artinya adalah ini. Tuhan pergi, tentu saja dari sorga turun ke bumi untuk melihat bagaimana keadaan manusia. Lalu episkeptomai, melawat atau visitasi. Arti yang kedua ternyata begini. Tuhan mengunjungi orang-orang miskin, menderita, sakit untuk membantu mereka. Memberikan kepada mereka pertolongan. Supaya pada akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat atau kemudian mereka bisa bermanfaat. Dengan kata lain Alkitab bilang bahwa kenapa Tuhan memutuskan untuk melakukan visitasi? So yang dia temukan adalah bahwa ada banyak orang yang ada pada posisi begini Pak Ibu. Miskin, menderita dan juga sakit. Berkaitan dengan jiwa mereka, berkaitan dengan rohnya mereka, berkaitan juga dengan tubuhnya mereka. Tuhan harus memutuskan untuk melakukan tindakan mengunjungi. Karena kepentingannya adalah supaya siapapun yang divisitasi oleh Tuhan, siapapun yang dilawat oleh Tuhan harus mengalami kelepasan. Nah mari saya jelaskan dulu makna dari kata visitasi. Supaya pada akhirnya saudara paham betul bahwa ternyata Tuhan itu melihat saudara dan saya sebagai inti dari tujuannya. Bagi Tuhan kita itu penting. Makanya dia memutuskan untuk melakukan tindakan
visitasi. Tadi saya sudah bilang kepada saudara bahwa melawat bahasa Yunani menggunakan kata episkeptomai. Nah, dari kata episkeptomai itu merupakan rangkaian dari dua kata. Saya harus jelaskan ini. So menurut saya kalau saudara memahami ini, saudara akan memahami betul kenapa Tuhan putuskan untuk melawat kita. Episkeptomai itu diambil dari dua kata, Pak Ibu. Satu kata yang disusun dari rangkaian dua kata. Yang pertama kata epi, yang kedua kata skopos. Epi itu artinya adalah begini. Bahasa Indonesia menjelaskannya. Superimposisi. Sudah? Kata skopos itu artinya adalah begini. Tuhan sebagai seorang pengamat melihat kita dari jauh dan menetapkan sebuah tujuan untuk bisa dicapai oleh Dia dalam hidupnya kita. Jadi rupa-rupanya alasan Tuhan melawat atau alasan Tuhan melakukan tindakan visitasi bukan sekedar bahwa kita ini sebelum Tuhan hadir dalam hidupnya kita ini miskin, menderita dan sakit. Rupa-rupanya dari alasan visitasi, Alkitab sudah bilang buat kita begini, bagi Tuhan kita ini superimposisi. Bagi Tuhan kita adalah tujuannya. Dia menetapkan sebuah tujuan, alasan kenapa dia datang, dan bagi Tuhan kita tujuannya. Tadi saya bilang kepada saudara, kata epi artinya adalah superimposisi. Superimposisi itu artinya adalah begini Bapak Ibu, menempatkan sesuatu di atas sesuatu. Tuhan pasti punya banyak tujuan. Tuhan pasti punya banyak sasaran yang Dia hendak tuju dalam perencanaannya. Tetapi waktu Tuhan melihat saudara dan saya, Dia mengamati kita dan menempatkan kita pada fakta begini. Kita adalah superimposisi yang jauh lebih penting di atas segala sesuatu. Bagi Tuhan, posisi kita inti Pak Ibu. Sehingga Dia mengalahkan segala sesuatu dan menjadikan kita sebagai prioritas dari sebuah visitasi. Superimposisi itu contohnya begini Pak Ibu. Tuhan punya kepentingan, ini contohnya. Tetapi waktu Dia melakukan tindakan superimposisi, yang Dia putuskan adalah begini. Dia memutuskan bahwa kita adalah alasan yang jauh lebih utama dibanding dengan kepentingan yang lain. Ada Dia punya kepentingan, tapi Dia taruh kita di atas kepentingan yang lain. Berarti cara saudara dan saya memandang diri kita hari ini adalah bahwa kita ini bagi Tuhan adalah prioritas inti. Kita ini bagi Tuhan jauh lebih penting daripada tujuan yang lain. Itulah sebabnya mengapa Dia memutuskan untuk ini. Karena ini jauh lebih penting dari segala sesuatu. Karena saudara dan saya adalah tujuan yang jauh lebih utama dibanding dengan segala sesuatu. Maka Tuhan memutuskan untuk, saya ulang, datang mengunjungi kita. Yang Dia temukan adalah begini, sakit, menderita, lalu kemudian miskin. Kepentingan Tuhan adalah satu aja. Kenapa visitasi harus dilakukan? Supaya orang yang menerima visitasi dari Tuhan mengalami yang disebut dengan istilah kelepasan. Amin. Ingat ini baik. Saya suka sekali tadi tayangannya. Nama masing-masing orang disebut di situ. Kalau saudara menemukan ada nama saudara di situ, tentu pasti saudara akan mengalami kesenangan. Ada nama saya di situ. Tadi saya berupaya cari nama Onang, nggak ada rupanya. Kalau ada saudara punya nama tadi di atas, saya yakin saudara pasti senang sekali. Atau saudara menunjuk kepada orang di samping, ada nama saya. Tadi ada nama Pak Ishak, ada nama Bu Nuni. Saya berupaya cari Onang, nggak ada, keterlaluan memang. But anyway, kalau saudara lihat kayak gitu kan, seneng aja kan. Ada nama kita ditempatkan dan menjadi sorotan dari semua mata yang memandang. Tahukah saudara bahwa superimposisi itu modelnya kayak gitu tuh. Tuhan menempatkan kita punya nama untuk menjadi sorotan utamanya Dia. Berarti saudara dan saya sebenarnya bukan orang level bawah. Saudara dan saya bukanlah orang buangan. Mencermati kata visitasi
Akhirnya kita mendapati bahwa saudara dan saya adalah orang utama. Tujuan utama kenapa Tuhan harus datang. Dari atas rupanya dia melihat kita miskin, kita menderita, kita sakit. Makanya dia harus melakukan tindakan visitasi supaya, saya ulang, saudara dan saya harus mengalami yang disebut dengan istilah apa tadi? Kelepasan. Coba, mari lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kelepasan. Yang dimaksud dengan kata kelepasan di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani bilang litrosis. Litrosis itu artinya adalah begini, penebusan dari hukuman dosa, dari semua bentuk kejahatan, mau itu internal atau itu eksternal. Ulang, kenapa Tuhan visit kita? Dia mau saudara dan saya mengalami kelepasan. Dia tahu dari awal kita miskin, menderita, sakit. Dia mau supaya saudara dan saya mengalami kelepasan. Rupanya dia sangat menginginkan supaya akhirnya saudara dan saya ditebus dari hukuman dosa. Dosa membuat orang menderita. Dosa membuat orang sakit dalam jiwa, dalam tubuh, dalam rohnya mereka. Dosa membuat orang mengalami kemiskinan dalam hidup mereka. Nah Tuhan, karena kita adalah tujuan paling utama di atas seluruh tujuannya Tuhan. Dia memutuskan bahwa saya harus visit mereka. Mereka harus ditebus dari hukuman dosa. Mereka harus ditebus dari semua bentuk kejahatan, internal atau eksternal, supaya kehidupan mereka berubah. Mereka bukan lagi dikenal sebagai orang-orang yang ditindas oleh kemiskinan, penderitaan, dan kesusahan atau kesakitan. Mereka harus menjadi orang-orang merdeka. Nah itu kepentingan Tuhan bagi kita. Makanya mengapa ini yang saudara dan saya perlu menggarisbawahi. Betapa pentingnya kita. Betapa kesejahteraannya kita. Bagi Tuhan itu nomor satu. Makanya dia mau supaya kita harus ditebus. Kita nggak boleh tetap berada di dalam hukum dosa. Saudara dan saya tidak boleh tetap berada di dalam penguasaan kejahatan dalam hidupnya kita. Alkitab bilang begini, dia mau lepaskan kita dari kejahatan internal dan juga kejahatan eksternal. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan internal? Sederhana Pak Ibu. Isi berpikir kita. Semua kita paham bahwa tindakan-tindakan kita itu merupakan buah dari isi berpikir kita. Kalau isi berpikir kita jahat, maka kata-kata kita jahat. Maka kelakuan kita jahat. Sikap kita jahat. Apalagi tindakan yang kita hasilkan atau karakter yang kita hasilkan pasti jahat. Semua kejahatan internal akan terekspresi pada kejahatan eksternal. Kalau sampai hari ini saudara dan saya menemukan bahwa ternyata isi berpikir kita sangat dikuasai oleh kejahatan. Sehingga pada akhirnya kelakuan kita, sikap kita, kata-kata kita, cara kita memperlakukan orang lain jahat. Berarti dengarkan ini baik. Untuk alasan itu Tuhan visit kita. Dia mau bebaskan kita dari hukuman dosa, dari kejahatan. Sehingga pada akhirnya kebiasaan atau gaya hidup yang Tuhan akan temukan dalam kehidupan kita adalah karena kita ditebus dari hukum dosa, kejahatan internal atau kejahatan eksternal, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa digiring kepada sebuah kehidupan yang benar. Amin. Sebab kehidupan benar sajalah yang akan memerdekakan saudara dan saya dari kemiskinan, sakit, dan penderitaan. Dosa menggiring kita kepada kecelakaan dan maut Bapak Ibu. Tetapi kebenaran menggiring kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Untuk alasan itu Tuhan visit kita. Dia tidak mau saudara dan saya tetap pada kejahatan internal dan kejahatan eksternal. Dia tidak berkeinginan supaya saudara dan saya menderita, sakit, dan miskin. Dia harus merdekakan kita, tebus kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya berpindah dari kejahatan kepada kebenaran. Amin.
Nah, pengertian yang kedua dari kata visitasi atau melawat, rupa-rupanya begini Pak Ibu. Memeriksa bagaimana kita hidup, supaya pada akhirnya dia bisa pilih kita dan mempekerjakan kita. Jadi mari ulang. Visitasi sama dengan datang dari jauh untuk mengunjungi, melihat bagaimana keadaan kita, dan ternyata dia menemukan bahwa kita miskin, sakit, menderita, dikuasai oleh hukuman dosa, menjadi orang-orang yang terbiasa dikuasai oleh kejahatan internal dan juga kejahatan eksternal. Tuhan memerdekakan kita. Dia visit kita untuk kepentingan begini. Yang kedua, supaya pada waktu Anda dan saya ditebus dari dosa, dibawa masuk kepada gaya hidup benar, kita akan berubah menjadi orang-orang pilihan yang kemudian Tuhan akan mempekerjakan kita untuk kepentingan Dia punya kerajaan. Dari sejak awal Tuhan tidak pernah desain supaya saudara dan saya terjebak dalam dosa dan mati dalam dosa, gagal mencapai kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Dari awal waktu Tuhan cipta manusia, Tuhan mau supaya manusia betul-betul mendedikasikan kehidupan mereka untuk takluk di bawah Tuhan punya pemerintahan. Dari awal waktu Tuhan desain manusia, yang Tuhan kehendaki adalah begini: manusia bekerja untuk mengerjakan, mendedikasi kehidupan mereka untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Tapi rupa-rupanya waktu dosa masuk menguasai kehidupan saudara dan saya, yang terjadi adalah begini: kita bekerja, kita mengabdi untuk mengerjakan seluruh tujuan kejahatan dari dosa itu sendiri. Makanya kenapa Tuhan harus visit kita, supaya pada akhirnya ketika saudara dan saya berpindah dari dosa kepada kebenaran, kita akan disebut sebagai orang-orang pilihan yang kemudian Tuhan pekerjakan lagi kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat dikenal sebagai manusia-manusia yang terfokus untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mengertilah, kata kelepasan itu artinya adalah menebus kita. Jelas Alkitab bilang, dosa kuasai kita. Kita nggak punya kemampuan untuk merdeka dari dosa. Tuhan harus tebus kita dari pelanggaran. Alkitab bilang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata. Cara Dia tebus kita adalah pakai Dia punya darah. Serahkan Dia punya nyawa, supaya saudara dan saya berubah menjadi orang-orang pilihan yang hidupnya akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Sebab kata visitasi, mari saya ulang, menggarisbawahi bahwa Dia datang supaya kamu bisa dipilih. Dia datang supaya kamu bisa dipilih untuk menjadi pekerja yang mengerjakan Dia punya kehendak. Ujung-ujungnya ini yang kita pahami. Kalau semua orang percaya ditemukan mengerjakan Tuhan punya kehendak dalam kehidupannya mereka, harga mati Pak Ibu. Masa depan kita adalah masa depan gilang gemilang. Karena tujuan Tuhan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita akan selalu membawa kita kepada penggenapan dari kehendak utama Tuhan bagi kita. Amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini: pekerjaan model apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya setelah kita ditebus oleh Dia? Kenapa kita dipanggil, kenapa kita ditebus oleh Dia? Kita dipindahkan dari kejahatan kepada kebenaran, kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang pilihan, lalu dipekerjakan dalam Dia punya kerajaan. Sebab yang Dia mau adalah saudara dan saya harus berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan yang adalah kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, pekerjaan yang mana yang Tuhan panggil kita untuk melakukannya? Coba saudara buka dengan saya Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya berharap saudara bisa melihat benang merahnya. Kita ini miskin, menderita dan sakit Pak Ibu. Tuhan datang dari atas. Kita adalah tujuan utamanya. Dia mengesampingkan seluruh tujuan.
Cuma untuk jangkau kita aja. Yang dia mau adalah jangan menderita selamanya. Jangan sakit selamanya. Jangan miskin selamanya. Jangan jahat selamanya. Jangan menjadi orang-orang yang terbiasa berdosa selamanya. Kamu akan ditebus oleh Tuhan supaya kepentingannya adalah begini. Kamu menjadi orang pilihan yang mengerjakan Tuhan punya kehendak. Sekarang kita lihat ulang Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu bagaimana? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba perhatikan ya. Setelah orang ditebus, gaya hidup ini yang Tuhan harus menemukannya di dalam kita Pak Ibu. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat. Tuhan pilih kita, Dia mempekerjakan kita di dalam kerajaannya. Kehendak Tuhan adalah supaya dari dulu kita yang kebiasaan taat kepada kejahatan, menjadi orang-orang yang berpindah mentaati kebenaran dalam hidup kita. Akibat kita telah ditebus. Amin. Nah ini harus menjadi gaya hidup dari semua orang yang telah mengalami visitasi yang datang dari Tuhan. Ingat, Tuhan visit kita, lepaskan kita. Saudara dan saya harus berpindah dunia dari kejahatan kepada kebenaran. Waktu kita berpindah kepada kebenaran, ini yang Alkitab ajar kepada kita. Saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang sudah mulai terbiasa membangun gaya hidup ini Pak Ibu. Taat kepada penebusnya kita. Taat kepada Kristus yang menjadikan kita tujuan utamanya. Kalau kita adalah Kristus punya tujuan utama, seharusnya Kristus dan firman-Nya dan mandat dari Dia dan tugas dari Dia dan kepentingan dari Dia adalah yang utama bagi hidupnya kita. Makanya kenapa Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi bahwa kamu senantiasa taat. Gaya hidup ini harus dibangun. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang saudara dan saya harus kerjakan. Ingat loh. Tuhan tebus kita untuk kepentingan kita menjadi orang pilihan. Kepentingannya apa? Supaya kita bisa dipekerjakan dalam kerajaan Allah. Kita ini semua pekerja Pak Ibu dalam kerajaan Allah. Nah apa yang harus kita kerjakan? Kepada jemaat yang di Filipi, Paulus bilang begini. 1. Kerjakan kamu punya keselamatan. Keselamatan saudara dan saya dapat gratis. Tetapi setelah kita memperoleh keselamatan, setelah saudara dan saya berubah menjadi orang pilihan yang memang dipilih untuk melakukan tindakan bekerja, mengerjakan Tuhan punya kehendak, maka saudara dan saya harusnya mulai terlibat dalam posisi begini. Di dalam kerajaan Allah gak boleh nganggur. Setelah menerima keselamatan gak boleh nganggur. Setelah saudara dan saya menerima keselamatan, Alkitab bilang ini, keselamatan itu harus dikerjakan. Karena dari awal kita dipilih untuk menjadi Dia punya pekerja Bapak Ibu. Di dalam gaya hidup selamat ini Alkitab bilang ini, keselamatan harus dikerjakan. Nah mari saya jelaskan dulu kepada saudara. Keselamatan soteria. Soteria itu kan artinya adalah begini, penyelamatan dari pihak Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita dari aniaya musuh. Itu keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita dari hidup dan jiwa yang berdosa dan penuh dengan pelanggaran. Jadi dengan kata lain, waktu Dia mengerjakan karya keselamatan di dalam kita, yang Dia kerjakan di dalam kita adalah saudara dan saya bebas dari aniaya musuh. Saudara dan saya dibebaskan dari hidup dan jiwa yang berdosa dan jiwa dan hidup yang terbiasa melakukan pelanggaran. Waktu Tuhan visit kita dan melakukan tindakan melepaskan kita, yang sedang Dia kerjakan adalah begini, menyelamatkan saudara dan saya, baik secara fisik maupun juga secara moral. Sudah? Supaya kita dipindah kepada
kebenaran. Sudah? Itu soteria, itu keselamatan. Sekarang Paulus bilang begini, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kamu, keselamatan yang adalah anugerah dari Tuhan bagi kamu, ternyata harus kamu kerjakan juga. Kata mengerjakan di situ adalah katergasomai, Bapak Ibu. Katergasomai itu adalah begini, hasilkan gaya hidup yang sesuai atau cocok dengan orang-orang yang sudah selamat. Ulang, hasilkan gaya hidup yang sesuai atau cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Tadi saya sudah bilang, dia tebus kita dari hukuman dosa. Dia tebus kita dari miskin, sakit, menderita. Dia tebus kita dari aniaya musuh. Dia tebus kita dari dosa dan pelanggaran. Dia tebus kita dari persoalan-persoalan moralitas. Supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi seorang pekerja dalam kerajaan Allah. Apakah yang kita kerjakan dalam kerajaan Allah? Paulus bilang begini, hasilkan gaya hidup yang sesuai dengan, yang cocok dengan orang-orang yang memang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan Pak Ibu, kebiasaannya bukan dosa lagi. Orang yang sudah diselamatkan, kebiasaannya bukan kejahatan lagi. Orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, moralnya bukan moral yang dikuasai oleh dosa dan pelanggaran, sehingga menggiring kita masuk kepada pelanggaran moralitas. Saudara dan saya telah menerima visitasi yang datang dari Tuhan untuk kepentingan kita dilepaskan, supaya saudara dan saya mampu disebut sebagai pekerja dalam kerajaan Allah. Sebagai pekerja dalam kerajaan Allah, Alkitab bilang begini, kamu harus menghasilkan gaya hidup yang cocok seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Kamu gak boleh terbiasa mempertahankan isi berpikir jahat, kata-kata jahat, kelakuan jahat, karakter jahat. Gak bisa. Kamu udah ngalami visitasi, Tuhan sudah lakukan kelepasan. Kamu dipilih untuk menjadi orang yang bekerja, dan pekerjaan yang harus kamu hasilkan adalah dalam proses mengiring Kristus adalah kamu harus bekerja begitu rupa sehingga kemanapun kamu pergi, di mana aja kamu berada, gaya hidup yang orang bisa temukan di dalam kamu adalah gaya hidup orang selamat. Terbiasa hidup benar, menjauh dari dosa, menjauh dari pelanggaran. Moralitasnya kita adalah moralitas yang sangat teruji, berintegritas dan teruji di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu, percuma kita bicara tentang Tuhan visit saya. Percuma kita bicara tentang isu bahwa Tuhan melepaskan saya. Percuma juga kita berbicara tentang karya keselamatan Kristus di dalam kita, kalau ternyata saudara dan saya gagal menjadi pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah yang konsepnya jelas. Pada waktu saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang tidak melatih diri atau tidak terlatih untuk membangun sebuah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Halo? Natal kali ini mari review ulang. Firman hari ini bukan untuk orang lain. Firman hari ini adalah untuk kita. Saudara dan saya ditebus, dilepaskan supaya kita berubah dari pekerja kejahatan kepada pekerja kebenaran. Cek ulang dari hari ini sampai dari tahun ini, maksud saya sepanjang tahun ini, bagaimana cara saudara hidup? Bagaimana gaya hidup yang saudara pertontonkan di rumah? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara kepada saudara yang lain, rekan-rekan dalam pelayanan. Gaya hidup macam apa yang saudara pertontonkan? Dengarkan ini baik. Tuhan visit kita, Dia tebus kita untuk kepentingan. Kita adalah orang pilihan yang harus dipekerjakan di dalam kerajaan Allah. Dan waktu kita udah hidup dalam kerajaan Allah, salah satu pekerjaan yang saudara dan saya harus kerjakan adalah ini yang Paulus bilang, kerjakan keselamatan. Kamu punya gaya hidup, harus menjadi gaya hidup yang identik dengan penyelamat. Gaya hidup kamu harus menjadi gaya hidup yang identik sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup kamu harus sangat identik dengan pribadi yang telah ternyata begini, mengcarve, mengukir kebenaran dalam kehidupan kita melalui karya penyelamatan yang dia kerjakan. Makanya coba renungkan ulang Pak Ibu. Masa sih dalam hidup kita 1000 tahun terakhir
Kita udah hidup 1000 tahun terakhir. Merayakan Natal 1000 kali dalam kehidupan kita. Let's say banyak sekali Natal kita udah rayakan bersama. Pertimbangkan ini. What's the point? Poinnya apa? Kamu rayakan Natal, tapi kamu tidak ditemukan sebagai pekerja dalam kerajaan Allah. Kamu rayakan Natal, tapi kamu tidak ditemukan sebagai orang-orang yang terbiasa mengerjakan keselamatan dalam hidup. Kamu merayakan Natal, tapi kamu punya gaya hidup ternyata tidak bersesuaian dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya saya bilang, what's the point? Intinya apa merayakan Natal? Intinya apa merayakan Tuhan visit saya, melakukan kelepasan kepada saya. Kalau ternyata setelah kita ditebus, saudara dan saya menjadi pengangguran. Orang-orang yang layak disebut sebagai pengangguran dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu mau tahu? Karakteristiknya sederhana sekali. Jahat tetap jahat. Berdosa tetap berdosa. Lakukan pelanggaran tetap lakukan pelanggaran. Berarti saudara dan saya sedang menolak karya Tuhan dalam hidupnya kita. Dan kita lagi menolak untuk tidak mau menjadi pekerja dalam kerajaan Allah yang didapati mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita. Pengangguran biasanya adalah begini. Hidup apa adanya sesuai dengan yang mereka pilih. Mereka mau jahat, jahat aja. Mereka mau lakukan pelanggaran, lakukan aja. Kita bukan pengangguran Pak Ibu. Kita ditebus untuk menjadi orang yang bekerja. Dan pekerjaan yang saudara dan saya harus kerjakan adalah kerjakan keselamatan. Artinya adalah bangun sebuah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Kamu harus merdeka dari kejahatan internal dan kejahatan eksternal. Kamu punya moral, harus berpindah dari moral yang jahat yang terbiasa melakukan pelanggaran, berpindah kepada moralitas yang takluk kepada kebenaran. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, waktu kamu telah dimerdekakan, kamu ternyata punya kebiasaan bangun gaya hidup taat. Dan kalau kamu taat, kamu akan menjadi seorang pekerja yang hebat dalam kerajaan Allah. Apa yang akan kamu kerjakan? Yang akan kamu kerjakan adalah itu tuh, menghasilkan gaya hidup yang bersesuaian dengan karya penyelamatan yang telah Kristus buat dalam kehidupan kita. Amin. Begini Pak Ibu, jangan mau jadi pengangguran. Waktu Daud nganggur dia jatuh. Kita nggak boleh jadi pengangguran. Kita dipilih oleh Tuhan supaya kita dipekerjakan dalam Dia punya kerajaan. Dan sebagai orang-orang yang bekerja, salah satu hal yang harus kita kerjakan adalah kerjakan keselamatan. Kalau saudara dan saya terlibat sebagai pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah, nanti saudara dan saya akan lihat secara natural hidupnya kita berubah aja. Semua orang yang bekerja dalam kerajaan Allah, one day at a time, dari satu hari ke hari berikutnya, mereka akan mengalami perubahan kehidupan. Kualitas hidupnya akan sangat teruji, menjadi orang-orang yang sangat dihargai, menjadi orang-orang yang sangat dihormati. Karena rupa-rupanya orang menemukan bahwa karya penyelamatan Kristus berhasil dalam hidupnya kita. Kita berhasil jadi pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah yang terfokus kepada upaya begini. Gaya hidupnya kita bersesuaian dengan kebenaran. Amin. Coba. Ini yang Paulus bilang. Karena itu bagaimana? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan satu, takut. Dua, gentar. Kata takut di situ Yunani bilang phobos. Phobos itu artinya adalah begini. Karena kamu adalah orang selamat. Yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Dan salah satu pekerjaan yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan keselamatan. Kata phobos itu artinya begini. Kamu perlu membunyikan alarm terus menerus untuk diri kamu sendiri. Kerjakan keselamatan dalam takut itu artinya adalah begini. Kamu udah ditebus. Hasilkan gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Lalu begini. Bunyikan alarm untuk diri sendiri. Ingatkan bahwa begini. Kamu ditebus dari kejahatan. Kamu berpindah menjadi orang benar. Kamu harus bunyikan alarm terus menerus supaya waktu alarm berbunyi kamu akan ingat. Tidak, saya orang benar. Saya tidak punya kebiasaan mengerjakan apa yang jahat. Waktu Paulus bilang kerjakan keselamatan dalam takut. Yang dia bilang adalah sementara kamu kerjakan keselamatan selalu bunyikan alarm supaya kamu gak menyimpang dari jalan kebenaran kepada
jalan kejahatan. Itulah sebabnya mengapa Alkitab tadi bilang begini, kekuatan dari visitasi adalah Tuhan melakukan tindakan memilih kita supaya kita menjadi pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah yang tiap hari kerja. Dan salah satu pekerjaan kita yang lain adalah bunyikan alarm untuk diri sendiri supaya jangan nyimpang dari gaya hidup benar. Amin. Dengan takut. Lalu kata gentar Bapak Ibu. Kata gentar tuh Yunani bilang tromos. Hari ini kita mendapatkan kata tremor. Tremor itu kan gini kan. Kata aslinya diambil dari kata tromos, gentar. Gentar atau tromos, tahu nggak? Artinya adalah gini. Gelisah. Kalau kita tidak bisa mampu memenuhi Tuhan punya target buat hidupnya kita. Tuhan tebus kita, pilih kita, jadikan kita pekerja dalam kerajaannya. Dan dia bilang, kamu perlu mengerjakan keselamatan. Lalu Paulus bilang ini, gaya hidupmu harus cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Sementara kamu melakukannya, bunyikan alarm buat diri sendiri supaya waktu kamu mulai menyadari bahwa ini kayaknya mau menyimpang deh. Enggak, bunyikan alarm, saya enggak boleh menyimpang. Tapi yang kedua, Paulus bilang ini, kamu perlu gelisah dalam dirimu. Bangun kegelisahan dalam kamu punya diri. Kalau kamu gak mampu capai Tuhan punya target. Menjadi pekerja yang teruji mengerjakan keselamatan. Kita perlu gelisah Pak Ibu. Makanya tadi saya bilang, kita itu dipanggil untuk bekerja. Bukan nganggur dan hidup seenaknya. Kita ini dipanggil untuk bekerja. Jadi karena kita dipanggil untuk bekerja, saudara dan saya perlu memilih untuk begini, menjadi gelisah. Kalau target Tuhan dalam hidupnya kita gak bisa capai. Target Tuhan dalam kehidupan kita adalah gereja saudara, rock representative of Christ kingdom. Target Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita merupakan representasi dari kerajaan Allah. Orang kalau mau kenal Kristus, orang harus mengenal Kristus dari kita. Bagaimana orang bisa melihat Yesus berkualitas? Sederhana, orang lihat kita berkualitas. Nah waktu Paulus bilang begini, kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Yang Paulus lagi bilang begini, kamu tuh harus merasa gelisah loh. Kalau kamu gak bisa capai Tuhan punya target. Targetnya Tuhan adalah kamu menjadi pekerja yang teruji dalam kerajaan Allah. Kamu menjadi pekerja yang merepresentasikan Kristus dan kerajaannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Loh, ini kan tujuan visitasi. Tuhan visit kita supaya saudara dan saya ditemukan sebagai pekerja yang jago mengerjakan keselamatan. Meanwhile, kita menjadi orang-orang yang sangat takut dan gentar, gelisah tiap hari. Tuhan, saya minta tolong supaya jangan saya gugur, supaya iman saya jangan gugur di tengah jalan. Kita harus dikenal sebagai pekerja keselamatan, supaya pada akhirnya seumur hidupnya kita, waktu kita bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan, membangun gaya hidup yang cocok sebagai orang-orang selamat. Somehow pada satu titik saudara dan saya mencapai Tuhan punya target. Amin. Coba menariknya, lihat ayat 13. Sudah? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun garis bawahi pekerjaan menurut kerelaannya. Gini, Tuhan tebus kita, Dia pilih kita supaya Dia bisa pekerjakan kita dalam Dia punya kerajaan. Sudah? Kita udah belajar barusan. Yang kita harus kerjakan adalah kerjakan keselamatan. Sudah? Tuhan tahu betul bahwa possibilities, kemungkinan untuk saudara dan saya gugur iman di tengah jalan itu masih terbuka besar peluangnya. Tuhan tahu betul bahwa kejahatan tampaknya lebih menarik daripada kebenaran. Kalau persepsi kita tidak kita latih untuk dikuasai atau didominasi oleh kebenaran dalam keseharian, maka saudara dan saya punya possibilities untuk gugur sebagai seorang pekerja dalam kerajaan Allah. Makanya coba lihat sebenarnya di ayat 13 Alkitab bilang ini,
Tuhan membangun support system untuk memastikan bahwa sekali Dia menyelamatkan saudara dan saya, kita akan dikenal sebagai pekerja yang mengerjakan keselamatan dan berhasil mencapai tujuan akhir. Saya jelaskan, perhatikan. Setelah Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dia bilang begini, Allah mengerjakan di dalam kamu dua hal. Satu, kemauan. Dua, pekerjaan. Menurut kerelaannya. Saudara harus menggarisbawahi kata kerelaan, eudokia. Eudokia itu artinya begini. Tuhan itu punya kebiasaan. Eudokia itu artinya begini. Tuhan itu punya kebiasaan. Kalau Dia mulai sesuatu pekerjaan, Dia akan memastikan pekerjaan itu selesai. Itu kata kerelaan. Tuhan membangun support system untuk saudara dan saya, supaya kita berhasil menjadi pekerja dalam kerajaan Allah, yaitu berhasil mengerjakan keselamatan. Sebab ini yang Dia mau. Saya sudah tebus kamu susah-susah loh. Lakukan tindakan visitasi. Tebus kamu dari dosa dan pelanggaran. Pilih kamu menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Kamu jangan gugur di tengah jalan. Saya udah susah-susah bekerja, turun dari jauh, dari sorga ke bumi. Tebus kamu supaya pada akhirnya kamu menghasilkan sebuah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak dikuasai oleh kejahatan lagi, tetapi dikuasai oleh kebenaran. Tuhan berkeinginan supaya karyanya jangan gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Alkitab bilang ini, Tuhan bekerja berdasarkan kerelaannya. Dia punya kebiasaan, mulai sebuah pekerjaan, pastikan itu pekerjaan selesai. Makanya karena dia ingin memastikan bahwa tindakan visitasinya, tindakan penebusannya, menuntun saudara berhasil mengerjakan tugas atau pekerjaan sampai selesai, dia bangun support system. Apakah support system yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya? Satu, Dia taruh di dalam kita kemauan. Dua, Dia taruh di dalam kita pekerjaan. Mari saya jelaskan. Kata kemauan di situ, Bapak Ibu, sebelum kemauan, kata mengerjakan dulu. Tuhan mengerjakan di dalam kamu. Kata mengerjakan diambil dari kata energeo. Dari kata energeo hari ini kita dapatkan kata energi. Tuhan mengerjakan di dalam kamu. Saudara harus memperhatikan ini. Tadi kan saya bilang superimposisi. Bagi Tuhan, tujuan yang lain boleh nyingkir. Karena tujuan utama Tuhan itu kita. Sudah? Ayat 13, Tuhan mengerjakan, Tuhan energeo. Mau tahu arti kata energeo? Tuhan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja cuma untuk satu orang. Tadi tuh tayangannya. Iya, kamu. Tuhan bekerja, mengerahkan seluruh tenaga cuma untuk satu orang. Kamu, itu energi. Makanya kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi, Lukas pasal 1 tadi, ayat berapa tadi Pak? 68, betullah kata superimposisi. Bahwa kita adalah tujuan paling tinggi dari Tuhan dibanding dengan semua tujuan yang lain. Setelah Dia selamatkan kita, Bapak Ibu tahu, setelah Dia melakukan tindakan keselamatan udah selesai, Dia balikkan ke atas. Tapi orang sering berpikir Tuhan enak tinggal ongkang-ongkang kaki aja di atas sembarangan. Sampai hari ini Tuhan masih bangun support system untuk saudara dan saya. Sampai hari ini Alkitab bilang Dia masih mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja cuma buat satu orang. Saudara dan saya. Coba. Apa yang Dia kerjakan? Kerahkan seluruh tenaganya bekerja untuk memastikan satu orang, kita ini. Supaya di dalam kita muncul kemauan. Di dalam kita muncul pekerjaan. Supaya saudara dan saya jangan gugur di tengah jalan. Imannya kita gak boleh gugur di tengah jalan. Bapak Ibu, jadikan Natal kali ini bukan sekedar tentang persoalan Yesus lahir di palungan. Natal kali ini harusnya membawa saudara kepada proyeksi berpikir. Sampai hari ini ketika Yesus sudah selesai tebus saya, bagaimana saya hidup? Kelakuan saya bagaimana?
Saya ditemukan sebagai orang berkualitas atau low quality? Secara konsep Tuhan adalah kamu harus menjadi orang berkualitas. Makanya Paulus bilang, kamu harus mengerjakan keselamatan. Coba-coba, Tuhan mengerjakan satu kemauan di dalam kamu. Mau tahu apakah kemauan? Kata kemauan di situ Yunani bilang telo. Telo itu artinya adalah begini, niat untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah selesaikan di dalam kita. Niat. Tuhan selesai berkarya. Sekarang Alkitab bilang, kamu adalah pekerja dalam Dia punya kerajaan. Apa yang harus kamu kerjakan? Keselamatan. Kamu harus menghasilkan gaya hidup yang sesuai sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah divisitasi oleh Tuhan, orang-orang yang telah mengalami kelepasan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa berhasil mengerjakan keselamatan sampai akhir. Ini yang Alkitab bilang, Tuhan siapkan super system. Dia topang saudara dan saya dengan begini, niat untuk menyelesaikan tujuannya Tuhan dalam kita. Makanya orang-orang yang respect kepada Tuhan punya visitasi. Tuhan punya karya penebusan. Orang-orang yang tahu betul saya tidak ditebus untuk jadi pengangguran. Saya ditebus untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan. Saya ditebus untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan gaya hidup yang sesuai. Seperti orang-orang selamat. Hidup benar. Hidup yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Ini yang Tuhan bilang. Oke, karena kamu punya tugas hari ini adalah kamu harus kerjakan keselamatan. Bagian saya adalah, kata Tuhan, setelah dia kerjakan karya keselamatan, dia sampai hari ini bekerja, dan pekerjaan dia hari ini adalah menanamkan niat di dalam saudara. Supaya seperti dia, suka memulai sesuatu dan menyelesaikan sesuatu, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang punya niat untuk mulai mengerjakan keselamatan dan menyelesaikan pekerjaan ini sampai selesai. Makanya, saudara menemukan fakta begini enggak? Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah lembah kelam, di tengah-tengah beratnya proses hidup, saudara dan saya masih tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran. Saudara pikir itu karena kita yang bisa? Bukan. Tuhan support kita dengan Dia punya support system. Dia tanamkan niat di dalam kita. Dia nggak nganggur Pak Ibu. Masa Tuhannya kita nggak nganggur dan kita nganggur? Yesus sendiri waktu dia ada di bumi dia bilang begini kepada murid-muridnya. Sampai hari ini Bapak saya masih bekerja. Makanya saya bekerja. Sekarang pertanyakan, sampai hari ini Tuhan di sorga masih bekerja. Kerahkan Dia punya seluruh kekuatan untuk memastikan bahwa saudara dan saya gak boleh gugur di tengah jalan. Dia bekerja begitu rupa, tanamkan niat dalam saudara dan saya. Supaya pada akhirnya kita sebagai orang-orang yang telah mengalami visitasi dari Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, dipilih untuk menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Kerjakan keselamatan, jangan berhenti di tengah, selesaikan itu kerja keselamatan. Kristus di dalam kita, artinya begini, finishing well. Hiduplah benar hari ini, hiduplah benar besok, hiduplah benar lusa, hiduplah benar sampai mati Pak Ibu. Karena begini, Alkitab bilang Tuhan sampai hari ini mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan bahwa niat di dalam saudara bekerja. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat mengerjakan pekerjaan kita sampai selesai. Kenapa Tuhan visit kita? Ujung-ujungnya akhirnya kita tahu. Supaya saudara dan saya finishing well. Pekerjaan, saudara, Dia menanamkan di dalam kita kemauan, tapi Dia juga mengerjakan di dalam kita pekerjaan. Energeo, identik dengan kata ergon. Dia tempatkan di dalam saudara dan saya kemampuan untuk memproduksi pikiran benar, kata-kata benar, sikap benar, kelakuan benar, dan seluruh tindakan benar yang lain. Dia selamatkan kita Pak. Dia suruh kita hidup sebagai layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi super sistem yang Dia bangun di dalam kita adalah Dia kasih buat saudara dan saya kemampuan untuk memproduksi apa yang benar keluar dari kita. Karena Kristus di dalam kita. Bagaimana Pak Ibu? Makanya kalau hari ini tema Natal kita adalah visitasi, pertimbangkan baik. Tuhan datang. Tebus saya. Bebaskan saya dari kejahatan, hukuman dosa, kejahatan internal, kejahatan eksternal. Dia pilih saya
untuk menjadi pekerja dalam dia punya kerajaan. Sudah? Setelah saya kemudian diselamatkan, dia suruh kita karena kita adalah pekerjaannya. Yang dia suruh adalah begini, ya udah kerjakan aja keselamatan. Setelah kamu diselamatkan, hiduplah sebagaimana layaknya orang selamat. Gaya hidup harus betul-betul identik dengan kebenaran. Lalu setelah itu dia suruh pekerjaannya kayak gini nih, kamu kerjakan aja. Nanti saya support kamu dengan niat untuk selesaikan itu pekerjaan. Yang kedua, saya support kamu dengan kemampuan untuk memproduksi semua kualitas benar keluarnya dari kita. Supaya pada akhirnya terakhir, kemanapun saudara pergi, di mana saja saudara berada, dengan siapa saja saudara berinteraksi, orang bisa melihat dampak dari visitasi Tuhan dalam hidupnya kita. Ternyata orang menemukan hidupnya kita, moralnya kita, karakternya kita, mentalnya kita adalah semua hal yang mewakili kebenaran. Karena setelah kita diselamatkan, kita menjadi pekerja-pekerja, mengerjakan keselamatan, ditolong oleh Tuhan dengan niat baik, menyelesaikan pekerjaan kita, ditolong oleh Tuhan untuk memproduksi kebenaran keluar dari kita. Pertanyaan terakhir, bisakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga saya mengakhiri pertandingan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang menerima visitasi dari Tuhan? Bisa. Asal Saudara dan saya menyadari kita bukan pengangguran, kita pekerja. Keselamatan ini harus dikerjakan. Amin. Sebelum saudara pulang, saya kasih satu ayat. Yang tujuan saya adalah bikin saudara gelisah. Natal kali ini saudara harus gelisah. Masa Tuhan sudah visitasi saya dan saya punya kualitas hidup tetap sama. Dan saya bermain pada kualitas rendah. Coba ayat terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Pulanglah dan gelisahlah. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kalimat berikutnya bilang apa? Maka hendaklah kamu hidup bagaimana? Dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Bapak Ibu, kita cuma numpang di bumi. Sebentar lagi kita akan berpulang kepada Bapa. Dan waktu kita berpulang kepada Bapa, Alkitab bilang begini, saudara dan saya akan dihakimi, gak pandang muka. Tuhan gak pandang muka. Dia gak melihat saudara dan saya punya strata, level. Dia gak lihat itu. Dia hakimi kita tanpa memandang muka. Apa yang dia akan hakimi dari kita? Jelas Alkitab bilang begini saja. Perbuatan, apa yang kamu kerjakan? Jadi sekarang, pada orientasi visitasi, pertimbangkan ini baik. Tuhan panggil kita untuk menjadi pekerja. Kerjakan keselamatan. Gaya hidup harus identik dengan kebenaran. Tuhan siapkan support system. Mari gunakan seluruh support system yang ada supaya nanti kalau kita harus pulang ketemu dengan Bapa di sorga. Dan kalau Dia harus menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi, pada akhirnya kita menemukan kita aman. Kenapa? Kita telah menerima support system kita menerima visitasi dari Dia, kita menerima penebusan dari Dia, kita berubah menjadi pekerja dalam kerajaannya, kita dapatkan support system dari Dia, kita fokus aja kerjakan keselamatan, pulang ketemu Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, kita aman. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Natal kali ini Pak, Ibu, kejarlah perubahan. Jangan mau sama seperti kemarin. Masa jahatnya dipertahankan? 1000 Natal loh, masa tetap jahat? Masa tetap kasar? Berubah. Satu hari nanti yang akan kita hadapi adalah penghakiman. Terlibatlah sebagai pekerja-pekerja yang hebat dalam kerajaan Allah. Amin. Selesaikan pekerjaannya. Kalau ketemu Tuhan, kita dapat upah. Dihakimi, tapi kita dapat upah. Dihakimi, tapi kita dapat mahkota. Amin. Mari ambil waktu tenang sebentar di Natal kali ini. Renungkan ulang Pak Ibu. Just take your time for a while. Tenang sebentar.
Renungkan ulang. Saya rayakan Natal tiap tahun. Tujuan visitasi Tuhan berhasil dalam saya enggak? Saya ditebus, dipilih dan berhasil menjadi pekerja dalam Tuhan punya kerajaan enggak? Saya berhasil kerjakan Tuhan punya keselamatan enggak? Sekarang ini saya lagi fokus kerjakan Tuhan punya keselamatan enggak? Membangun gaya hidup yang bersesuaian sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak jahat, tidak lagi hidup dalam dosa, dikuasai oleh pelanggaran. Sebaliknya, memilih kejar kualitas hidup di dalam kebenaran. Renungkan ulang Pak Ibu. Masa sampai hari ini masih jahat? Masa sampai hari ini masih kasar? Masa hari ini masih terbiasa jatuh bangun dalam dosa yang sama? Hari ini terimalah visitasi dari Tuhan. Saudara ditebus, mulailah menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Kerjakan keselamatan. Tuhan akan menopang saudara dengan niat untuk menyelesaikan karya keselamatan ini dan selesai sampai pada tujuan. Menjadi orang berkualitas. Finishing well. Tuhan akan support saudara dengan support system dari Dia. Supaya apapun yang saudara produksi dalam hidup saudara. Yang saudara produksi adalah pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan benar, sikap yang benar. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata personally, secara pribadi. Tuhan terima kasih visit saya. Terima kasih tebus saya. Terima kasih panggil saya sebagai pekerja dalam kerajaan Allah. Saya tahu hari ini salah satu pekerjaan yang harus saya kerjakan adalah mengerjakan keselamatan. Saya harus membangun gaya hidup yang cocok seperti orang yang sudah diselamatkan. Terbiasa berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar, berkarakter benar. Saya tahu ini pekerjaan yang harus saya kerjakan. Terima kasih untuk niat, super system yang Tuhan bangun. Terima kasih juga untuk kekuatan memproduksi kebenaran keluar dari kami, saya. Sehingga saya tahu nanti saya akan ada pada posisi finishing well. Kalau saudara orang ya saudara boleh angkat tangan. Natal kali ini harusnya menjadi Natal yang mengekspresikan kita hargai Tuhan punya visitasi. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
Saudara-saudara adalah pekerja dalam kerajaan Allah. Pulanglah, berhenti menganggur. Pulanglah, jadi pekerja yang sebenarnya dalam kerajaan Allah. Fokus, kerjakan keselamatan. Tinggalkan dosa, tinggalkan pelanggaran. Saudara dan saya sudah ditebus dari area itu. Sekarang mulai fokus hidup benar. Berpikir benar, berkata-kata benar, bertindak benar, bersikap benar, karakter benar. Hidupnya kita milik Tuhan. Kita perlu mempersembahkan hidupnya kita kepada Tuhan. Sebagai pekerja-pekerja yang berhasil mengerjakan keselamatan. Tuhan tempatkan niat dalam saudara dan saya supaya kita selesai bertugas. Tuhan tempatkan kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar dari kita. Supaya seumur hidup kita akan identik sebagai orang benar. High quality righteous. Orang benar dengan high quality. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada. Yang orang temukan adalah karya visitasi Kristus dalam kehidupan kita. Kita berubah menjadi orang-orang dari low quality menjadi high quality in life. Kami angkat tangan kami, ini hidup kami. Terima kasih visitasi kami. Terima kasih menebus kami. Terima kasih mengangkat kami, memilih kami, dan menjadikan kami sebagai pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah. Hari ini kami berterima kasih karena kami dapat mandat dari Tuhan. Mengerjakan keselamatan, membangun gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang selamat. Hari ini kami berdoa kiranya support system yang datang dari Tuhan betul-betul support kehidupan kami. Kiranya Tuhan membangun di dalam kami niat untuk menyelesaikan pekerjaan kami sampai masuk pada garis finish di dalam kemuliaan. Tuhan, kiranya support system Tuhan di dalam kami berhasil. Kami ditemukan sebagai orang-orang yang mahir memproduksi kebenaran keluar dari hidup kami. Supaya pada akhirnya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, dengan siapa saja kami berinteraksi, orang menemukan bahwa kami adalah representatif dari kerajaan Kristus di bumi. Orang menemukan bahwa visitasi Tuhan, penebusan Tuhan tidak gagal dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah kami semua tanpa kecuali ditemukan finishing well. Sehingga waktu kami ketemu Tuhan, dihakimi oleh Tuhan berdasarkan pekerjaan yang kami kerjakan di bumi. Yang Tuhan temukan adalah kami menyelesaikan seluruh pekerjaan kami. Materaikan firman-Mu dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami supaya kami semua dapat menyelesaikan tugas pekerjaan dari Tuhan bagi kami. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Yang percaya di dalam nama Yesus kita berkata sama-sama, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.